Assalamualaikum sama-sama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bentar. Guys, I got super important warning. Dalam hitungan ketiga Anda harus subscribe channel ini. 1, 2, 3 Which is even literally kayak dan klik notifikasi. Oke. Thank you so much, I love you. Makasih. Lanjut videonya. Alright, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat demokrasi dalam Islam. Anjir, gak lupa pula kau. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hakikat demokrasi dalam Islam. Astagfirullah. Halo. Kami dari kelompok 2, sebelum kita melanjuti ke pembahasan kita ke berikutnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita sebelum lanjut, kenalan dulu deh. Nama saya Zakia Salsabila. Dan teman di sebelah kanan saya, Nama saya Rosyifa Anissa. sebelah kiri saya. Dan saya Imah Halimatus Sa'diyah. Baiklah, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Imah Halimatus Sa'diyah. Kepada Halimah, dipersilakan. Jadi, demokrasi adalah suatu tatanan negara dari rakyat untuk rakyat. Nah, sistem demokrasi ini berasal dari suatu pemilihan umum suara. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Jadi, demokrasi adalah suatu tatanan negara yang berasal dari rakyat untuk rakyat. Sistem demokrasi ini melalui pemilihan suara seorang pemimpin untuk memimpin negerinya. Misalnya, seperti pemilihan umum, presiden dan wakil presiden, di mana salah satu suara dari seorang rakyat sangat berpengaruh untuk seorang pemimpin, di mana suara rakyat digunakan sebagai pemilihan seorang pemimpin yang berhak untuk memimpin negaranya. Karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya menjadi seorang pemimpin namun dia tidak memimpin negara tersebut, maka akan terjadi masalah yang besar bagi negara tersebut. Kemudian, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, misalnya seperti sikap Umar yang bergabung dalam surah, mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah. Kemudian, sekaligus memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nilai-nilai demokrasi tidak serupa dengan nilai-nilai agama, meskipun ada di dalamnya ajaran yang mirip dengan demokrasi. Di dalam Islam banyak yang dijumpai perintah untuk bermusyawarah, seperti sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama intelektual Muslim. Apa dan bagaimana prinsip demokrasi Islam tersebut? Jadi, prinsip-prinsip demokrasi Islam seperti yang prinsip kekuasaan sebagai amanah perkataan yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya kepada yang berhak menerimanya, dan kemudian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Kemudian Allah itu sesungguhnya maha mendengar lagi maha melihat. Ayat tersebut mengisyaratkan ada 2 garis hukum yang dapat diambil. Yang pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian, manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan sebaik-baiknya adil.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Islam, yaitu satu syuro, yaitu konsultasi atau musyawarah, mengacu pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah. Yang kedua, keadilan, yaitu perlakuan yang adil dan merata bagi semua warga negara tanpa mengundang agama, suku, atau latar belakang lainnya. Yang ketiga, kepemimpinan yang adil, yaitu pimpinan yang harus memenuhi tugas mereka, amanah dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, yaitu melindungi hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. Yang kelima, hak partisipasi, memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa didiskriminasi. Yang keenam, kepentingan umum. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan politik harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhannya. Yang ketujuh, perlindungan minoritas agama atau kelompok etnis harus diberikan dan kesempatan yang sama. Yang kedelapan, ketertiban sosial, mencakup pemeliharaan ketertiban sosial dan stabilitas. Yang kesembilan, ijtihad, dapat mengembangkan kerangka hukum dan norma-norma yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ke-10, kebebasan berpendapatan, mendukung hak individu untuk menyuarakan pendapat mereka dan berpartisipasi dalam proses politik. Yang ke-11, pemeriksaan publik, dapat mencakup pengawasan oleh lembaga-lembaga organisasi masyarakat sipil dan media massa yang memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Yang ke-12, pemilihan umum, di mana warga memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka. Yang ke-13, toleransi dan pluralisme, dapat mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya. Sistem demokrasi Islam adalah subjek yang kompleks dan bisa berbeda dalam interpretasi tergantung pada tradisi, budaya, dan tafsir agama yang berbeda. Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas mencerminkan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, sehingga sistem pemerintahan mencerminkan prinsip-prinsip Islam sambil menghormati kebebasan. Jadi sekian dari presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena di dalam video ini kita sama-sama dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah guys. See you next time. 100 kali tag.